Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Pak Pendeta. Apakah menjalankan adat yang dibalut dengan ibadah secara Kristen dapat dikatakan telah hidup dalam penebusan? Itu sebenarnya yang saya sudah singgung di dalam khotbah saya kali lalu, 2 minggu lalu ya. Nah, bahwa praktik di mana kita memasukkan unsur-unsur budaya di dalam ibadah itu tidak selalu berarti salah, tetapi kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena harus diteliti dulu budaya itu seperti apa. Nah, karena prinsipnya adalah bahwa kita memang tidak membuang budaya kita pada waktu kita jadi Kristen. Tapi ada budaya yang murni budaya, tapi ada budaya yang telah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran atau ajaran-ajaran atau konsep-konsep kepercayaan-kepercayaan tertentu di balik budaya itu. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Misalnya ada lagu-lagu tertentu ya yang dalam bahasa daerah, itu harus diteliti. Apakah itu murni produk budaya atau sebetulnya ada suatu kepercayaan di balik lagu itu yang mungkin ditujukan kepada leluhur-leluhur yang sudah mati kah atau bagaimana? Maka memang budaya itu ada murni budaya, tapi ada budaya yang bersifat agamis. Dalam pengertian ada kepercayaan di belakang itu. Nah, kita harus meneliti itu dulu. Kalau misalnya
ternyata budayanya hanya sekedar murni budaya, maka tidak ada masalah kita menggunakannya. Ya, lagu misalnya ya, my falie, mama ala ita falie, itu budaya orang Rote. Tapi nanti lagu itu kan diambil nada lagu itu lalu dikasih lirik yang baru, yang rohani. Saya lupa itu ya, apa itu liriknya ya. Nah, tapi itu diberikan lirik. Itu termasuk adalah menggunakan budaya di dalam ibadah. Tetapi itu lagu kan lagu Mayuvalie. Mari pulang mama panggil kita pulang Diubah liriknya menjadi lirik lagu rohani. Itu lagunya Victor Huta Barat itu. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Nah itu kan. Nah tapi saya tahu lagu itu dari kecil, tapi setelah saya memainkan instrumen lagu itu lalu ada orang yang, Pak itu sebenarnya lagu Batak. Dan saya akhirnya ketemu linknya dengar, oh itu lagu Batak, lagu sekuler. Ya, tapi tidak ada nuansa kepercayaan ada di balik itu. Jadi rupanya nadanya, musiknya diambil, notnya diambil, diganti. Oke, itu mungkin suatu pendekatan yang baik bagi orang Batak mungkin kalau mendengar lagu itu. Ya, tapi kalau misalnya lagu-lagu tertentu yang ada kepercayaan ritual-ritual tertentu, nah itu harus dihindari. Nah, karena itu kita tidak boleh sembarang membalut ibadah kita dengan budaya tertentu tanpa tahu persis budaya seperti apa. Karena itu menurut saya tidak mudah ya, harus mencari latar belakangnya, tahu orang bikin padoa di dalam gereja. Nah, sebenarnya padoa lagu-lagu itu asal-usul lagunya bagaimana? Apa yang dibicarakan di sana? Ya, kata-katanya seperti apa? Nah, itu semua harus tarian-tarian tertentu, ya. Itu tarian seperti apa? Adakah unsur-unsur kepercayaan lain? Kepercayaan suku-suku, budaya-budaya kita. Mungkin terhadap dalam kaitan dengan arwah-arwah leluhur kah, atau roh-roh orang mati kah apa. Nah itu harus cari tahu sungguh-sungguh. Baru kita bisa putuskan itu bisa dipakai atau tidak. Kalau tidak maka kita sedang menggabungkan yang kudus dan tidak kudus. Yang najis dan yang bersih. Seperti khotbah saya 2 minggu lalu, itu sama dengan memasangkan lembu dan keledai untuk membajak bersama. Ya, jadi harus seleksi. Kita tidak menolak budaya, tapi juga tidak menerima semua budaya di dalam ibadah. Harus seleksi. Ya.